Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajahau, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Atika Nuri Hasma, biasa dipanggil Tika. Perkenalkan nama saya Fiska Anggi Virgiana, biasa dipanggil Fiska. Perkenalkan nama saya Novel Sakif Agustian Bila. Halo, nama saya Safira Raffi. Halo, nama saya Nurfarana Fitri Wulandari. Perkenalkan, saya Erestina Nurfairus. Ni hao. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan Aditya. Nama saya Zakia Apna Rashidah. 我是潘达如。 Di dalam jurusan saya ini tidak hanya mempelajari tentang bahasa Inggris, melainkan juga mempelajari tentang bahasa Mandarin. Dan mempelajari bahasa Mandarin sendiri kurang lebih selama 1 tahun ketika saya berada di semester 1 dan berada di semester 4. Saya sudah belajar selama 3 bulan lebih 1 minggu dan tentunya masih berlanjut sampai sekarang. Saya telah belajar bahasa Mandarin selama kurang lebih 5 bulan. Saya sudah belajar bahasa Mandarin sudah cukup lama ya, sekitar 1,5 tahun. Saya belajar bahasa Mandarin kira-kira sudah 2 tahun. Saya belajar bahasa Mandarin sudah berjalan sekitar 3 bulan. Saya telah 2 tahun belajar bahasa Mandarin. Itu dimulai pada saat tahun 2020, di mana pada saat itu saya adalah seorang mahasiswa baru. 我学习普通话已经2年了。 Kalau ditanya soal suka atau tidak sukanya dalam belajar bahasa Mandarin, jawaban saya tentunya sangat suka. Kenapa sih kok bisa sangat suka belajar bahasa Mandarin? Nah, belajar bahasa Mandarin ini sensasinya sensasi menantang. Nah, sensasi ini yang membuat saya tertarik untuk terus belajar dan belajar lagi bahasa Mandarin. Menurut saya bahasa Mandarin ini merupakan bahasa yang sangat asik dan saya sangat suka untuk mempelajarinya. Yang pertama, karena melatih ketelitian, fokus, dan konsistensi dalam mempelajarinya. Dan kebetulan saya menyukai pembelajaran bahasa ini. Apalagi bahasa Mandarin saya gunakan sebagai inspirasi kesuksesan pembelajaran perkuliahan di masa kedepannya. Dan saya sangat menyukai belajar bahasa Mandarin. Karena apa? Saya merasa tertantang. Banyak orang bilang bahasa Mandarin itu bahasa yang sangat sulit karena ada tulisan Hans-nya di situ, tulisan bahasa Cinanya. Memang awalnya kayak terlihat sulit ya, tapi lama-lama kalau kita belajarnya dengan tekun, rajin, kalau kita sabar belajarnya pasti bisa. Ya, saya suka belajar bahasa Mandarin. Karena saya suka menonton drama dan film Cina, dari bahasa Mandarin itu saya dapat memahami percakapan para pemain saat menonton drama Cina ataupun saat menonton film Cina. Dan juga saya dapat memahami arti dari lirik lagu bahasa Mandarin dan juga mendapatkan banyak teman dari Cina atau Tiongkok dan dapat berkomunikasi dengan mereka secara nyaman. Belajar bahasa Mandarin sangat menyenangkan karena di samping saya bisa belajar bahasa baru, saya juga dapat mengetahui budaya dari negara tersebut. Saya suka belajar bahasa Mandarin karena selain untuk menambah skill dalam bahasa Mandarin, dengan belajar bahasa Mandarin, saya bisa mengetahui budaya yang ada di negeri Cina tersebut. Dan dengan mempelajari bahasa Mandarin, nantinya akan memudahkan saya untuk mendapatkan pekerjaan. Karena pada saat ini, instansi besar mengisyaratkan kepada calon pekerjanya untuk mampu menguasai bahasa Mandarin. Saya suka belajar bahasa Mandarin karena bahasa Mandarin adalah bahasa internasional yang cukup populer di Indonesia. Dan saya ingin memperluas kemampuan saya dalam berbahasa. 我喜欢学习普通话，因为我觉得普通话很有挑战性，学起来很有趣。 Sebagai seorang pemula, saya masih berada pada level awal atau tahap permulaan dan nantinya akan terus berkembang tahap demi tahap agar saya lebih mahir dalam berbahasa Mandarin. Saya sekarang sedang belajar HSK 4 bahasa Mandarin.
Saya belajar bahasa Mandarin masih berada di tahapan awal, yaitu HSK1 bab 14. Saya belajar bahasa Mandarin sudah pada tingkat HSK1 chapter 14. Untuk levelnya saya masih HSK1. Saat ini, saya masih berada di level HSK1. Namun saya yakin, dengan terus belajar, saya bisa meningkatkan level HSK saya. Saat ini, saya belajar bahasa Mandarin sampai HSK 2. 我学普通话直到 HSK4。Contohnya yaitu sebagai berikut. 我星期二1点30分去学校，我去学校学习汉语。Nah, itu tadi merupakan contoh kalimat dengan menggunakan bahasa Mandarin, yang artinya saya pergi ke sekolah pada hari Selasa pukul 1:30. Saya pergi ke sekolah untuk belajar bahasa Mandarin. Sebuah contoh kalimat bahasa Mandarin adalah 我要去商店买电脑, yang artinya saya mau pergi ke toko untuk berbelanja komputer. 我喜欢学习汉语，我觉得汉语很有意思，我要好好努力，大家也不要放弃哦，加油！ Yang pertama, 我叫 Farhan Aditya, yang artinya nama saya adalah Farhan Aditya. Yang kedua, 你叫什么名字? Itu artinya yaitu siapakah namamu? Itu dapat digunakan untuk menanyakan nama seseorang. Dan yang terakhir, 我是学生, yang artinya saya adalah seorang mahasiswa ataupun seorang siswa. Contohnya seperti ini. 他是谁? Dia siapa? Dijawab. 他是我汉语老师. Dia adalah guru bahasa Mandarin saya. Yang kedua, mungkin 你是哪国人? Kamu orang mana? Jawabnya, contoh saya dari Amerika, kita tinggal jawab 我是美国人. Seperti itu. 你好，我叫 Zakia， 我住在摩洛哥，我今年20岁了，我是语言学院的学生。 Bagi saya, hal yang susah atau bagian yang susah untuk saya pelajari yaitu tentang melafalkan beberapa kosakata tertentu dan juga membaca Hanse atau tulisan tanpa bantuan pinyin. Tetapi ada tapinya nih. Saya akan terus belajar dan justru karena kesulitan tersebut membuat saya lebih tertantang untuk belajar dan terus belajar. Dan menurut saya dalam mempelajari bahasa Mandarin ada beberapa kesulitan, yakni seperti menghafal huruf pinyin serta menulis huruf pinyin karena harus ada step-step yang sesuai dan benar. Tapi saya tidak akan menyerah untuk belajar bahasa Mandarin ini. Menurut saya sendiri, bahasa Mandarin bagian yang paling sulit adalah Hanse-nya. Hal yang paling sulit dalam belajar bahasa Mandarin menurut saya di bagian nada dan tata bahasa atau yufa. Di balik dari semua hal baru yang saya dapatkan, tentu saja ada sedikit kesulitan dalam belajar bahasa Mandarin, yaitu seperti menulis Hanse, melafalkannya, dan membedakan antara nada yang satu dengan nada yang lainnya. Yang paling sulit untuk dipelajari menurut saya adalah menulis dan menghafal Hanse-nya. Karena cara penulisannya harus benar dengan tahapan menulisnya juga. Lalu terkadang saya menemukan kata yang sama dengan nada yang berbeda. Dan itu pun juga Hanse-nya berbeda. Jadi agak menyulitkan saya untuk menghafal dan memahami setiap Hanse-nya. 看来学习普通话最困难的部分是语法。
Buat kamu yang baru belajar, semangat dan belajar yang rajin ya. Mungkin belajar bahasa Mandarin itu agak sulit, tapi jadikan itu tantangan bahwa kamu itu bisa. Dengan menemukan cara belajar yang tepat dan kamu sukai, itu bisa membuat kamu tidak sulit untuk mempelajari bahasa Mandarin. Entah itu dengan cara menulis, mendengarkan musik Cina, ataupun menonton film dari Cina. Nah, pesan saya untuk teman-teman yang baru belajar bahasa Mandarin, belajarlah dengan giat dan dengan niat, dan jangan lupa untuk mempraktekkan apa yang telah kamu pelajari sehari-hari ataupun setiap hari. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Xie. Untuk teman-teman yang baru belajar bahasa Mandarin, tetap semangat dan terus tanamkan mindset bahwa belajar bahasa Mandarin tidak sesulit yang dibayangkan. Terima kasih. Untuk teman-teman yang baru belajar bahasa Mandarin, semangat ya. Walaupun awalnya itu susah, tapi jangan pernah menyerah. Kalian bisa setiap hari untuk menyicil, menghafal kosakatanya, kemudian bisa menonton drama Cina atau film Cina, dan mendengarkan musik bahasa Mandarin saat kalian senggang. Ataupun kalian juga bisa merekam saat kalian menghafalkan kosakata bahasa Mandarin itu, kemudian saat kalian sedang senggang, entah itu mengerjakan tugas atau bermain, kalian bisa mendengarkan rekaman dari hafalan kosakata tadi. 对于正在学习普通话的人来说，保持精神，不要放弃。谢谢大家。 Bagi kalian semua, para pemula, jangan pernah takut untuk mempelajari bahasa Mandarin. Tetap konsisten dalam mempelajarinya, fokus, dan percaya diri bahwa kalian tuh bisa. Semangat! Untuk kalian yang ingin belajar bahasa Mandarin, jangan menyerah, jangan. Aku tahu kayak ngerasa nih, pasti sulit nih, karena kita tahu sendiri kan tulisan Hanzi Mandarin itu kayak ribet gitu kan ya, nulisnya aja ribet gitu. Tapi namanya juga belajar bahasa ya, bahasa orang asing gitu, kita itu harus punya keinginan yang besar, nggak niat juga niat, tapi juga harus latihan dengan rutin. Karena menurut saya nggak ada yang nggak mungkin selama itu dilakukan dengan rutin seperti itu. Jadi tetap semangat, yang ingin belajar bahasa Mandarin nggak akan rugi kok. Oke, terima kasih. Jika kita menanamkan niat dari hati, itu semua akan masuk ke dalam otak kita dan akan mempermudah kita dalam mempelajari hal tersebut. Intinya itu tetap senang mempelajari bahasa Mandarin. Itu semua akan mempermudah kita untuk menghafal atau lebih mahir dalam berbahasa Mandarin. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaijian.